Berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia. Berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan semua bagi Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, masuk ke acara berikut. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan sambutan, arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sobandi SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati PLT Kepala Biro Kepegawaian yang mungkin mengikuti secara virtual, Bapak Dirpin Ganis Badan Peradilan Agama Dr. Haji Chandra Boys Roja SAG MAG selaku koordinator bidang teknis dan wawancara, Bapak Dr. Haji Hari Sugiarto, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti secara virtual, Ibu Jahlisa Pitalita SHMH, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yang juga mengikuti secara virtual, para pejabat eselon 3, eselon 4 pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta seluruh panitia baik pusat maupun di daerah yang kami cintai, adik-adik analis perkara peradilan tahun 2021 yang saat ini menjadi peserta seleksi pengadaan hakim yang insya Allah akan menjadi calon hakim pada tahun 2023 dan diangkat menjadi hakim 2025 atau 2026. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami banggakan, bahwa seyogyanya yang membuka atau memberikan arahan pada saat sosialisasi hari ini adalah PLT Sesma. Namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau meminta Kepala Biro Hukum dan Humas, dalam hal ini selaku Kepala Bidang Seleksi Substansi Hukum dan Wawancara, untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini. Seharusnya juga kegiatan ini dibagi
sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Akan tetapi karena melihat pengalaman pada sesi pertama tadi yang memakan cukup waktu, sehingga tidak efektif kalau sosialisasi ini dibagi sesi, maka mohon maaf kami undang sekaligus sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat pada saat yang bersamaan untuk mendengarkan sosialisasi petunjuk teknis maupun aplikasi nanti. Jadi teman-teman mohon mengikuti dengan seksama. Ada pesan dari PLT Sesma yang disampaikan bahwa mengingatkan kepada adik-adik APP calon hakim ini bahwa hati-hati ketika membuat pernyataan. Hati-hati kalau istilah Bukaro menggunakan jari-jarinya di dalam mengetik, terutama di media sosial, ya. Karena itu akan merugikan diri sendiri, ya, merugikan diri sendiri. Jadi pesan beliau begitu, berkaitan tentu ini dengan integritas dari adik-adik sekalian. Bukaro Kepegawaian pada sesi pertama menyampaikan, jadi kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia, Mahkamah Agung khususnya hakim adalah manusia-manusia unggul atau manusia-manusia terbaik, ya. Jangan sampai adik-adik terpleset dengan istilahnya kesalahan kecil yang dilakukan oleh adik-adik sekalian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal dalam sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Binganis Peradilan Agama mengenai petunjuk teknis, ya, apa hal aja, kemudian aplikasi e-learning nanti disampaikan dari Badiklat. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman semua, adik-adik saya ini, mohon mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini dengan baik. Fisik dan mental harus dijaga, kesehatan harus dijaga, ya. Kemudian membaca dengan teliti, pahami petunjuk teknis, petunjuk aplikasi nanti secara detail agar tidak bingung, agar tidak terjadi kendala. Ketiga, berkoordinasi dengan baik di satuan kerja masing-masing dalam hal persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Karena ini penting, misalnya server, jaringan, komputer, HP Android-nya, ya, terkendala, itu akan merugikan bagi adik-adik sekalian. Yang keempat, segera melaporkan dan menginformasikan apabila terdapat kendala teknis yang terjadi, yang dialami oleh adik-adik sekalian kepada panitia. Kontak personnya juga sudah ada, grup juga sudah ada, disampaikan. Bagi yang mengikuti, yang akan mengikuti seleksi di satuan kerja lain, misalnya pindah lokasi, itu segera membuat surat permohonan dan sampaikan pada panitia untuk segera dirubah oleh kita. Keenam, patuh terhadap semua ketentuan yang sudah ada. Jadwal seleksi, substansi hukum, dan tempat pelaksanaannya sudah kita atur, ya, sudah kita bagi per sesi, dan itu mohon dipatuhi. Dan yang terakhir, sekali lagi tidak bosan mengingatkan integritas adik-adik, ya. Nanti misalnya dalam ujian ini nanti ada petunjuk teknisnya, jangan mencontek, itu hal kecil. Jadi jangan sampai beranggapan karena kebutuhan hakim sangat banyak, adik-adik mengabaikan etik, mengabaikan integritas, atau tidak belajar, bahkan tidak belajar, karena kita tadi akan mengambil
sumber daya manusia hakim dari APP ini yang terbaik. Ya. Jadi bisa saja ada yang didiskualifikasi. Tadi di sesi pertama saya sampaikan, misalnya kehadiran. Nah, jangan sampai ini ada berapa ini, tapi mungkin digabung. Panitia ada berapa yang bisa bergabung atau ada yang belum bergabung. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya, jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Hadirlah 30 menit sebelumnya, ya, 30 menit sebelumnya untuk mengikuti kegiatan ujian tersebut. Jangan sampai terlambat karena ada aturan didiskualifikasi, dan artinya itu gugur. Artinya tahun depan lah harus mengikuti lagi, itu pun kalau ada. Dua nih ikut apa nggak Tizul? Jadi suci bukan mohon diperhatikan itu semua. Pesan dari Pak Sesma, Pak Biro Kepegawaian maupun arahan dari saya selaku Kepala Bidang Substansi Hukum dan Wawancara. Kita akan beberapa 1 jam lah mungkin akan ada sosialisasi ini, kita ikuti secara seksama. Kami doakan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, khususnya untuk adik-adik bisa berhasil lulus menjadi hakim Indonesia. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi substansi hukum, teknis maupun aplikasi e-learning dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, sekaligus membuka acara penanggung jawab pada bidang seleksi substansi hukum dan wawancara. Kemudian kita lanjut ke acara berikut. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan secara seksama pengarahan berupa petunjuk teknis pelaksanaan seleksi substansi hukum pengadaan hakim oleh Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Chandra Boyse Roza, SAG MAG. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Biro Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Subandi SHMH, sekaligus selaku penanggung jawab pelaksanaan seleksi substansi hukum dan wawancara. Yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan PT Pembinaan Tenaga Teknis, dan Ibu Direktur BIM Bampu Peradilan Umum yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat Swastika selama 4, seluruh panitia pelaksana seleksi substansi hukum dan wawancara yang hadir secara luring di Command Center Mahkamah Agung maupun secara daring. Yang kami hormati tim teknis dari e-learning Badan Litbang Ditkarkomdil Mahkamah Agung, bagian dari panitia. Dan kami banggakan adik-adik saudara-saudari para peserta seleksi calon hakim tahun 2023. Hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi substansi hukum yang akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal, yaitu pada tanggal 27 dan 28 November 2023, yaitu hari Senin dan Selasa. Dari jadwal yang telah dibagikan dan juga sudah dipublikasikan, hari ini dimulai untuk sosialisasi pelaksanaan petunjuk teknis dan juga sekaligus sosialisasi simulasi yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 24 November 2023. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, meskipun nanti juga akan bisa dibaca secara detail melalui
pengumuman ya, lampiran pengumuman yang telah disampaikan, dan juga bahan sosialisasi ini nanti bisa dipelajari secara detail. Tetapi ini kita sampaikan secara resmi, dihadiri oleh para peserta, nanti juga dibuka forum tanya jawab dengan tujuan agar semua informasi yang kami sampaikan ini bisa tersampaikan, bisa disosialisasikan, bisa dipahami dengan baik, dan pada akhirnya nanti tujuan pelaksanaan seleksi kita ini sesuai dengan harapan mendapatkan calon-calon hakim yang terbaik di tahun 2023 ini. Yang pertama tentang jadwal, kami ulangi. Untuk hari pertama, jadwal next di slide 10 slide 7 ya. Oke. Seleksi untuk hari pertama Senin 27 November kita bagi menjadi 3 sesi untuk peradilan umum, karena ada 980 orang yang akan memilih formasi peradilan umum. Kemampuan server kita itu, dan juga untuk mengantisipasi adanya crash ataupun nanti terganggu jaringannya, kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu dimulai pukul 8 tepat ya. Itu sudah mulai ujian. Jam 8 itu sudah mulai mengerjakan soal, dan nanti berakhir pada pukul 9.30, yaitu selama 90 menit dengan jumlah soal 100. Akan diikuti sebanyak 329 orang. Sedangkan pembagian per sesi itu sudah dipublikasikan di dalam papan pengumuman di dalam website ya. Bapak Ibu rekan bisa lihat sendiri. Kemudian untuk sesi kedua, setelah istirahat selama 30 menit, dilanjutkan sesi kedua pukul 10 sampai pukul 11.30 sebanyak 337 orang. Sesi ketiga pukul 13 sampai pukul 14.30 sebanyak 314 orang. Kemudian untuk hari kedua, sesi pertama sebanyak 369 orang jam 8 sampai jam 9.30 untuk formasi peradilan agama, dan dilanjutkan nanti sesi kedua di hari kedua itu untuk formasi peradilan tata usaha negara pukul 10 sampai 11.30 sebanyak 151 orang. Ada yang perlu diingat di sini, diperhatikan dengan baik, ini jadwal ujian efektif. Namun peserta itu diharapkan telah memasuki Zoom 30 menit sebelum ujian dimulai ya. Jadi jangan ada yang terlambat. 30 menit itu sudah memasuki akun Zoom yang sudah dibagikan. Di papan pengumuman sudah ada ya, di pengumuman website juga sudah ada ya. Kemudian dengan ketentuan, apabila ada kendala sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabiro tadi, segera dilaporkan kepada panitia melalui sarana komunikasi yang sudah disiapkan. Ada WA group, ada komunikasi antar panitia gitu ya. Ini diinformasikan segera kalau ada kendala terkait dengan memasuki link Zoom yang sudah disiapkan. Kemudian jangan sampai ada yang salah masuk. Ingat sesinya, betul-betul ingat sesinya. Karena 5 menit saja tidak bergabung tanpa informasi, tanpa ada alasan yang sah secara hukum, nanti bisa didiskualifikasi. Jadi ujian ini juga termasuk ketepatan ya. Ketepatan kita melihat pengumuman, pembagian, itu juga bagian dari ujian. Jadi rekan-rekan hati-hati nanti jangan sampai salah masuk sesi, seharusnya masuk sesi pertama, tetapi akun Zoom yang dimasukkan akun Zoom sesi kedua misalnya. Jadi nunggu-nunggu, ditunggu di sesi 1 tidak muncul, rupanya masuk ke akun Zoom sesi kedua, padahal berbeda antara satu Zoom
sesi itu dengan Zoom sesi yang lain. Amin. Jadi tolong diperhatikan betul. Kemudian apabila jam seleksinya itu sudah berakhir 90 menit, selesai tidak selesai, maka sistem akan langsung tutup. Ya. Jadi kalau saya terlambat Pak 5 menit, minta tambah 5 menit lagi, nggak bisa, karena sistemnya sudah diatur untuk keseluruhan, bukan diatur untuk perorangan. Bukan untuk perorangan, diatur di sistem secara keseluruhan. Setuju, siap atau tidak siap, ya sudah tutup. Kalau sudah 90 menit, jam 9.30 waktu panitia, itu sudah tutup. Ya. Jadi ini tolong diingat betul, diefektifkan waktunya, agar pelaksanaan ujian kita berlangsung sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kemudian untuk masing-masing peserta itu wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi substansi hukum yang telah ditetapkan oleh panitia. Tadi membaca, memahami petunjuk pelaksanaan seleksi dengan cermat, hadir secara fisik di satker yang telah ditentukan. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabiro, kalau ada yang mau pindah lokasi misalkan pada saat seleksi psikotes tidak ada kendala, tiba-tiba kita tidak bisa memastikan, ada yang izin cuti alasan penting, orang tua meninggal atau keluarga dekat dan sebagainya, kemudian harus berangkat ke kampung halaman, ya, kita tidak bisa memastikan itu. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, segera diinformasikan, diajukan permohonan dengan alasan yang bisa diterima. Jadi kita tidak dengan ketentuan yang kaku gitu ya, tetapi juga mengakomodir kepentingan kemanusiaan seperti itu. Ada yang melahirkan, kan bisa saja kemarin tuh masih bisa ujian di satker karena belum melahirkan, sekarang ternyata harus melahirkan dan dilarikan ke rumah sakit, ya, di yang tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan itu, ya, ini segera diinformasikan. Kemudian memastikan sarana prasarana pelaksanaan ujian tersedia dengan baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan, perlu koordinasi, komunikasikan dengan pimpinan satuan kerja untuk menyediakan satu ruangan yang khusus, yang tenang, yang tidak bising, yang tidak mengganggu nanti pelaksanaan ujian, jadi tidak mengganggu konsentrasi. Yang kedua, menyiapkan satu komputer atau laptop untuk seleksi substansi hukum yang terhubung dengan aplikasi e-learning. Jadi disiapkan aplikasi laptop ataupun komputer, dan itu terhubung ke dalam aplikasi e-learning dan juga terhubung ke aplikasi Zoom panitia untuk pengawasan. Nah, jadi Zoom terhubung untuk memastikan kameranya nanti hidup dan dipastikan dari depan ya, kelihatan bahwa Bapak Ibu memang peserta ujian, wajahnya bisa terpantau oleh panitia. Jadi bukan orang lain yang lagi duduk itu di depan laptopnya, dari depan terhubung Zoom. Jadi laptop komputernya terhubung ke Zoom, dan komputernya ada kameranya dalam posisi hidup. Jadi tidak ada posisi kamera yang dimatikan atau ditutup. Ya. Kemudian berikutnya menyediakan satu buah smartphone yang ditempatkan di kanan belakang peserta, kira-kira 45 derajat ya, menghadap ke layar peserta ya, ke layar laptop ataupun komputer. Itu untuk pengawasan. Di smartphone itu juga terinstal Zoom, ada akunnya ya, Zoom masuk dalam. Jadi satu peserta itu masuk dengan dua perangkat, satu laptop, satu lagi smartphone. Laptop dari depan, kemudian smartphone-nya dari samping, untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang membuka aplikasi lain selain dari e-learning. Dan ini diawasi dan di-record, ada rekamannya. Kalau ada yang keberatan kita bisa buka lagi nanti
ataupun kalau ada yang mencoba-coba melakukan kecurangan, membuka aplikasi lain, Google dan sebagainya, itu akan bisa dibuka lagi, ya, bisa dilihat ya, untuk mungkin didiskualifikasi ya. Silakan lihat dari layout yang ditampilkan, bagaimana posisi peserta tampak dari depan, kemudian ada kamera di belakang, tampak dari samping ada satu petugas IT ataupun pengawas, kemudian tampak dari kamera pengawas, yaitu layar laptop itu bisa terlihat, kemudian ada satu petugas yang nanti standby ya, untuk membantu kalau ternyata ada persoalan kendala terkait dengan jaringan dan sebagainya ya. Ini harapan kita sebenarnya hari ini kita sudah menggunakan fasilitas itu, tetapi kami memahami karena pengumumannya baru kemarin mungkin belum siap untuk menyiapkan fasilitas itu. Untuk simulasi besok itu sudah disiapkan posisi seperti di gambar. Lalu bagaimana kalau di layout sebelumnya boleh dalam satu ruangan beberapa orang? Iya, tidak masalah. Silakan dalam satu ruangan itu ada beberapa orang, tetapi kamera pengawasnya jangan satu. Seperti pada saat psikotes kan satu, yang diawasi adalah pesertanya. Kalau sekarang yang diawasi bukan pesertanya saja, tetapi juga kamera laptopnya, layar laptopnya atau komputernya itu diawasi oleh pengawas. Jadi masing-masing orang itu ada kamera di belakang untuk pengawasnya. Mau 2 satu ruangan, 3 orang satu ruangan silakan, 4 orang atau ada yang lebih ya silakan saja, tidak apa-apa. Oke. Kemudian sarana untuk mendukung itu tentu saja perlu ada tripod, gitu ya, ada mikrofon, speaker, kabel jaringan, kabel listrik, modem, genset. Nah, ini yang sangat penting, ini genset ataupun modem. Untuk mitigasi, mengantisipasi adanya gangguan jaringan, itu sangat diharapkan yaitu disiapkan satu modem ataupun tethering HP, Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan siapkan tethering HP modem yang memungkinkan bisa langsung mengatasi persoalan kalau ada masalah di jaringan yang mutar-mutar dan sebagainya gitu ya. Jadi sampai mulai hari ini sampai besok itu bisa mencari tempat-tempat yang maksimal bisa membantu dari semuanya dalam pelaksanaan ujian ini. Tetapi tetap di lingkungan kantor, jangan sampai ke rumah atau ke tempat yang lain gitu ya, tempat di satker masing-masing. Kemudian untuk sarana pengawasan dan memastikan para peserta sudah memasuki ruangan Zoom, itu diatur penulisan namanya. Seperti ini ada yang sudah sesuai dengan penulisan sesi 2, PA bungkul, ada sesi 3, sesi 4 gitu. Nah, ini jangan sampai tidak diganti, ada juga yang masih belum diganti ya. Ini besok pada saat simulasi tidak lagi ditemukan yang tidak sesuai dengan penulisan akunnya. Nama peserta tanpa gelar, nama satker, nama formasi, kemudian sesinya. Ya, ini dipastikan karena kita ini banyak, ada 369 atau antara 300 sampai 369 satu sesi. Kalau tidak dibuat sesuai dengan aturan, akan sulit bagi pengawas nanti untuk mendeteksi ada yang belum masuk, ada yang terkendala dan sebagainya. Jadi diperhatikan cara penulisannya. Kemudian kamera laptop ataupun kamera smartphone itu dalam posisi on, sedangkan sound untuk zoomnya itu dalam posisi mute, jadi dalam posisi mati, tidak mengganggu proses pelaksanaan ujian. Kenapa kamera soundnya itu dalam posisi on ya untuk laptopnya, agar bisa mendengarkan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh panitia sekiranya ada instruksi baru. Jadi semuanya dalam kondisi hidup. Tetapi kalau dari peserta kepada panitia itu dalam kondisi mati. Gitu. Layout tadi sudah sampaikan.
Berikutnya tentang larangan, apa saja yang tidak dibolehkan atau dilarang pada saat ujian. Yang pertama, peserta dilarang membuka browser untuk mengakses situs atau portal selain dari aplikasi e-learning yang telah ditentukan. Nanti akan disampaikan oleh tim teknis dari e-learning linknya, dan itu tidak dibolehkan membuka yang lain selain yang telah ditetapkan. Yang kedua, dilarang membawa atau mengajak orang lain ke ruangan seleksi untuk membantu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, dilarang membawa, mencontek buku, makalah, catatan. Jadi di meja peserta itu tidak ada buku, makalah, catatan, baik dalam bentuk hard copy atau disimpan dalam bentuk soft copy di HP masing-masing atau media lain, itu dilarang. Berbicara atau bertegur sapa dengan peserta lain. Misalkan ada 2-3 peserta, ketika adik-adik misalkan bicara, ya kan kelihatan di sini, itu menimbulkan kecurigaan, walaupun yang ditanyakan itu mungkin bukan masalah soal, tapi pada saat ujian berlangsung, itu kelihatan dari sini seperti berdiskusi. Nah, sehingga nanti akan merugikan bagi adik-adik sendiri. Untuk pusat kendali, kita menggunakan Command Center Mahkamah Agung ini sebagai pusat kendali. Nanti pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung juga akan ikut serta menyaksikan, melihat, memantau, dan termasuk para dirjen masing-masing badan peradilan akan masuk ke akun Zoom melihat, memantau pelaksanaan ujian kita ini. Jadi jangan membuat gerakan-gerakan ataupun diskusi, ya, perbuatan, sikap yang menimbulkan kecurigaan yang nanti akan merugikan bagi diri sendiri. Kemudian dilarang untuk meninggalkan ruangan selama proses ujian berlangsung. Jadi kalau ada yang punya kebutuhan khusus untuk ke belakang gitu ya, itu sudah diselesaikan sebelum ujian. Nah, jadi jangan sampai ada yang keluar karena nanti akan dicurigai keluar itu pergi ke toilet ternyata lihat catatan dan sebagainya gitu ya. Jadi dilarang selama proses ujian berlangsung 90 menit itu tidak dibolehkan meninggalkan tempat ujian. Berikutnya wajib mengikuti semua instruksi dan panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini yang paling penting ini. Telah disampaikan oleh Pak Kabiro tadi, kita bukan hanya mencari calon-calon hakim yang memiliki intelektual tinggi yang bagus gitu ya, tetapi juga memiliki integritas. Kita coba untuk melihat, menseleksi dari segi sikap, perilaku. Kalau ada yang mencontek itu adalah pelanggaran besar gitu. Kalau ada yang kerjasama, ada yang mencari-cari jalan yang dilarang untuk dilakukan dalam proses seleksi ini, itu merupakan catatan khusus dari panitia yang nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kelulusan para peserta. Barangkali itu dari sarana prasarana tadi sudah sampaikan, dan mulai hari ini dikomunikasikan dengan pimpinan satuan kerjanya. Di setiap satuan kerja nanti ada satu orang petugas IT yang akan membantu saudara-saudari dalam pelaksanaan kegiatan ini supaya proses kegiatan berjalan lancar. Kemudian juga ada satu tim pengawas yang terdiri satu ketua dan satu orang anggota yang nanti akan melaporkan pelaksanaan ujian ini dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi dan dikirimkan kepada panitia. Kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan jaringan, jam 3 nanti Pak ya, lapangan ya. Ini akan dicatat di dalam berita acara dan itu akan dijadikan pertimbangan. Kalau memang itu persoalan yang tidak mungkin diatasi, bukan kesalahan dari peserta sendiri dan itu bersifat darurat, akan dijadikan bahan pertimbangan kebijakan untuk ujian ulang gitu ya. Mungkin ada ujian ulang, tetapi tentu saja dengan dasar alasan yang cukup kuat dan catat dalam berita acara, bukan karena hal-hal lain. Ini akan dicatatkan dalam berita acara dan akan dipertimbangkan oleh pimpinan ketua pimpinan seleksi nanti.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi tentang ITIS. Silakan nanti secara lebih detail dibaca, dan untuk selanjutnya akan disampaikan tentang teknis aplikasi e-learning, quality e-learning, dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Pak Direktur selaku koordinator bidang seleksi substansi hukum dan wawancara. Masuk ke acara berikut, Bapak Ibu peserta, penyampaian paparan teknis penggunaan aplikasi e-learning Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Distenok, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih banyak. Mohon izin Bapak pimpinan rapat. Di sini sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6. Yang melantur kanan kiri tolong fokus ke laptop, karena aplikasi ini yang akan menentukan masa depan Bapak Ibu sekalian. Oke. Panduan penggunaan e-learning Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini websitenya, buka di browser Bapak Ibu sekalian. e-learning.mahkamahaagung.go.id/login yang sudah muncul seperti next mas, yang sudah muncul websitenya seperti seperti ini, angkat jempolnya. e-learning.go.id e-learning.go.mahkamahaagung.id. Browsernya bebas, mau Mozilla, mau Chrome, mau Opera, yang pasti terhubung dengan koneksi internet. Oke. Untuk melakukan login, peserta dapat melakukan input nih. Yang sudah masuk ke website Mahkamah Agung, minta tolong jempolnya sudah masuk. Jempol kiri atau kanannya yang sudah masuk websitenya e-learning Mahkamah Agung. Sudah? Yang sudah masuk website e-learning Mahkamah Agung, angkat jempol kirinya atau kanannya. Oke, ini tampilan awal Bapak masuk aplikasi e-learning Mahkamah Agung. Untuk melakukan login, peserta dapat melakukan input name, nama input name, di username itu Bapak isi, Bapak Ibu isi, name Bapak Ibu isi dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulangin, name Bapak isi, username-nya, passwordnya angka 1 sampai angka 8. Kemudian klik tombol masuk. Yang sudah masuk, angkat jempolnya. Oke, sebentar. Banyak yang bilang down. Saya coba login ya, sebentar ya. Oke. Oke, sebentar. Ternyata salah mengantisipasi, jadi website e-learning sedikit down. Sebentar.
Ini tampilan untuk yang Bapak Ibu amati besok. Intinya website e-learning mahkamahAgung.go.id ini akan Bapak pakai sampai nanti mudah-mudahan Bapak lulus menjadi hakim. Di situ nanti Bapak mengikuti pelatihan pasti memakai e-learning. Di situ nanti Bapak untuk melakukan sertifikasi pelatihan pasti memakai e-learning. Jadi username dan password jangan sampai terlupa. Halaman 4 aja kali Mas. Ya. Ya. Oke. Nanti setelah Bapak mengisi username Bapak Ibu sekalian dan password yang tadi saya bilang 123456778 akan muncul seperti ini di layar. Ubah kata sandi. Bapak Ibu perhatikan, jangan buka website e-learning dulu, di share screen dulu yang Bapak Ibu perhatikan karena down websitenya. Oke, nanti Bapak Ibu tampilan awal seperti ini. Setelah masuk login yang tadi saya bilang, NIP data dan password 1-8. Tampilan awal Bapak Ibu sekalian di layar laptop atau PC Bapak seperti ini. Ubah kata sandi. Bapak isikan NIP-nya, lalu Bapak masukkan password yang tadi saya bilang 123456778 dan rubah kata sandi baru. Untuk memudahkan atau mengingat Bapak Ibu sekalian, untuk login e-learning saya menyarankan password yang Bapak gunakan NIP 8 digit NIP awal Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang akan Bapak gunakan. Terus ulangi kata sandi baru 8 digit NIP Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat. Oke, tampilannya seperti ini, lalu klik simpan perubahan. Next. Oke, nanti akan muncul di layar PC atau laptop Bapak seperti ini. Seleksi substansi hukum. Contoh peradilan umum sesi 1. Next. Nah, Bapak klik yang setelah memastikan bahwa kurs yang muncul benar, maka tampilan seleksi substansi hukum adalah sebagai berikut. Ini yang kotak hijau itu Bapak klik, peserta klik soal substansi hukum. Selanjutnya, tampilannya seperti ini. Yang di kotakin saya kotakin hijau ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kerjakan sekarang, itu Bapak klik. Selanjutnya, kemudian peserta dapat mengklik kerjakan sekarang. Ini tampilannya yang akan Bapak temui besok. Klik tombol mulai untuk mulai mengerjakan soal. Bapak Ibu ingat untuk besok, waktu ujian besok berjalan ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengklik tombol mulai. Itu waktu sudah berjalan. Selanjutnya, ini contoh tampilan di e-learning besok soal ujian seperti ini. Ada pertanyaan, ada jawaban dari jawaban pilihan itu A, B, C, dan B dan D. Selanjutnya, untuk menjawab soal, Bapak Ibu sekalian cukup menjawab atau memilih simbol O atau yang ada di sebelah huruf. Bapak klik
simbol O tersebut, dan jika sudah selesai mengerjakan, di bawah yang kotak hijau tersebut, yang kotak hijau saya buat itu tersebut, halaman selanjutnya yaitu pertanyaan atau soal selanjutnya. Lanjut. Ini contoh jika Bapak mengklik salah satu jawaban yang biru tersebut. Di layar tersebut ada durasi waktu tersisa, ada jumlah soal di sebelah kanan itu, dan tahapan selanjutnya. Bapak Ibu tinggal mengklik. Lanjut. Jika sudah selesai dan yakin dengan jawabannya, untuk menyelesaikan Bapak tinggal klik selesai atau finish attempt. Maka jawaban yang Bapak Ibu jawab akan tersimpan secara otomatis di sistem. Lalu Bapak klik submit all and finish atau simpan semua dan selesai. Lanjut. Seperti ini besok tampilannya. Selesai. Setelah selesai, Bapak Ibu memastikan, sekali lagi saya bilang memastikan jawabannya sudah terjawab semua, jangan sampai ada yang terlewat. Dan untuk tampilan setelah selesai, Bapak baru bisa meng-close atau keluar dari aplikasi e-learning dan menutup web browser. Oke, demikian dari saya untuk pemaparan pada sesi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka termin pertama dengan 3 penanya. Bisa raise hand. Silakan, Mas Wisnu, dipilih. Tiga dulu. Ya, dengan Mas Ahmad Riza Habibie dari PA Giri Menang. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya ingin bertanya tentang masalah untuk simulasi besok, Bapak. Tadi kan diberitahukan bahwasannya untuk simulasi besok diupayakan untuk sudah ada set mejanya dan lain-lain itu sesuai dengan ujian. Nah, apakah bisa kalau tidak bisa di pengadilan umpama karena sedang cuti, apakah diperbolehkan untuk tidak sesuai dengan peraturan, tapi nanti waktu ujian insya Allah di tempat pengadilan sesuai dengan set mejanya. Terima kasih. Dari PN Palopo, mungkin lanjut. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak? Mohon izin. Terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Saya Boy Crescendo Situmorang dari Pengadilan Negeri Palopo. Mohon izin, Pak, kami dari PN Palopo ada ingin bertanya 3 hal. Yang pertama, ingin memastikan saja, Pak, apakah untuk seleksi substansi hukum ini akan juga ada hakim pengawas? Karena tadi disampaikan ada panitia pengawas virtual, apakah kemudian itu menggantikan tupoksi dari hakim pengawas seperti di seleksi psikotes sebelumnya? Nah, yang kedua, Pak, terkait dengan kamera pengawas yang harus diberikan kepada masing-masing peserta, pertanyaannya apakah itu juga meniadakan kamera pengawas dari pendamping IT, Pak?
atau malah jadi double, ada masing-masing peserta dan juga ada pendamping IT Bapak. Dan yang ketiga Bapak, terkait teknisnya tadi, kan ada kalau misalnya kita sudah selesai nanti menjawab pertanyaannya, kita klik simpan dan juga selesai. Tapi apabila Bapak kita tidak sempat mengklik, apakah kemudian itu juga tersimpan otomatis seperti di seleksi psikotes sebelumnya? Terima kasih Bapak, dikembalikan. Terima kasih. Dari mana ini? Palopo. Palopo. PN Palopo. Dari itu mungkin Bu. Ada yang bertanya? Itu yang baju batik itu. Mana nih? Belakang. Ini. Panitia. Entah siapa. Oke, karena ini yang banyak dari umum dan agama, mungkin PA bau-bau. Silakan Mbak. Kayak tolu-tolu. Pengadilan agama bau-bau. Jadi Mohon izin Bapak. Mohon maaf memastikan apakah informasi yang kelima. Silakan. Mohon izin Bapak. Langsung saja perkenalkan nama saya Indra Sakti, APT pada Wilayah Kembang. Langsung saja pertanyaan saya itu Jabat ya? kami tadi berhadapan dengan satu soal. Ketika dalam pekerjaan mungkin saja urutan Siapa adminnya? itu kita tidak mengetahui semua sejarah pun. Maksud saya, apakah dalam pekerjaan kita mengerjakan nomor satu, kemudian mengerjakan nomor berikutnya kita tidak tahu. Terus kita mengerjakan lompat apakah itu diperkenankan? Atau harus kita menunggu 1 sampai 100? Terima kasih Bapak. silakan Pak Distun. Baik, kaitannya dengan kebijakan ya. Baik, yang pertama tadi dari Giri Menang, terima kasih. Ada pertanyaan, bagaimana kalau melaksanakan ujian di tempat lain bukan di Satker, tetapi tetap dengan standar yang sama. Nah, kalau untuk simulasi, kita berharap bisa di Satker masing-masing untuk memastikan, memantau bahwa sarana prasarana yang akan Bapak Ibu atau saudara-saudara gunakan itu betul-betul sudah oke, sudah bagus. Kalau dilakukan nanti di rumah bagus, belum tentu di Satkernya bagus. Oleh sebab itu sebenarnya hari ini kita berharap itu sudah menggunakan sarana dan prasarana yang nanti akan digunakan pada saat ujian. Nah, berhubung hari ini kita terlalu mendadak, kita berharap pada saat simulasi besok semuanya sudah menggunakan sarana prasarana yang nanti akan digunakan pada hari Senin atau hari Selasa. Jadi jangan di tempat lain. Nah, tujuannya kalau ada kendala, ada masalah, itu bisa diantisipasi lebih gini. Masih ada 1 atau 2 hari lagi, Sabtu dan Minggu untuk mencari solusinya. Bayangkan kalau kita tidak simulasi, langsung hari Senin, langsung ujian, ada kendala. Kapan kita membuat atau mencari solusinya untuk mengatasi kendala tersebut? Jadi nanti setelah acaranya selesai, langsung komunikasikan dengan pimpinan Satker, disiapkan sarana yang akan digunakan untuk simulasi besok. Dan simulasi itu kita pantau juga. Jadi walaupun Bapak Ibu bebas, tetapi di dalam karena menggunakan akun Zoom, ya Zoom-nya itu kita rekam, itu dipantau. Dan nanti disampaikan kalau memang pada saat simulasi ada kendala yang terjadi. Sehingga antara panitia dengan adik-adik semua yang akan melaksanakan ujian ya, seleksi itu tercapai persepsi yang sama gitu ya. Jadi keinginan kita sama, semua berjalan lancar, tidak ada masalah.
dan itu tentu saja akan mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, apakah kamera yang digunakan oleh tim IT yang pada saat layout psikotes itu masih diperlukan atau tidak? Dalam layout sekarang yang wajib itu adalah kamera yang digunakan per peserta, yang tujuannya melihat, yang dilihat itu adalah layar yang digunakan untuk ujian. Jadi kami tidak bisa memastikan apakah layar yang digunakan itu betul-betul hanya buka satu aplikasi atau ada yang lain. Jangan-jangan dibuat dua gitu kan, ada Google sebelahnya, satu lagi layar e-learning ya. Jadi kalau kameranya ditempatkan di samping kanan belakang 45 derajat menghadap ke layar laptop dan itu di record, kalau ada yang menggugat, ada yang protes, saya tetap lulus, kita bisa punya bukti. Jadi ada buktinya. Oh ini ternyata ada kecurangan. Kami menangkap ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Jadi fasilitas yang sudah kita tetapkan itu sifat wajib ya. Jadi kalau ada kamera itu jangan dalam kondisi yang mati. Jadi betul-betul bisa dipantau, dilihat dan dihadapkan ke layar laptopnya gitu. Jadi silakan saja kalau mau menambah, karena tidak wajib. Kalau mau ditambah lagi dengan kamera tim IT silakan saja, tapi itu tidak menjadi kewajiban. Yang wajib adalah kamera perorangan. Setiap orang itu terhubung dengan dua perangkat. Pertama perangkat laptop, komputer yang digunakan untuk bekerja, terhubung ke Zoom. Laptop ini terhubung ke Zoom, lalu kameranya dalam kondisi hidup untuk melihat wajah peserta. Jadi tidak ada yang diwakili oleh yang lain. Wajah peserta ini benar nggak ini yang lagi ujian? Jangan punggungnya saja yang sama, tapi wajahnya beda gitu ya. Jadi kita melakukan pengawasan secara virtual, pengawasan melalui laptop satu di depan dan pengawasan dari samping belakang itu untuk mengawasi layarnya. Kemudian apakah akan tersimpan otomatis nanti disampaikan oleh tim teknis dari e-learning tentang hal ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, Mas Operator halaman 10. Slide saya halaman 10. Ya, halaman 10. Oh, maaf, 11. Ya. Pertanyaan tadi, bolehkah mengisi acak dan tidak berurut saat mengerjakan ujian tersebut? Boleh, Ibu? Boleh, Mbak? Karena nanti sebelum Bapak Ibu mengklik selesai, di situ ada notif mana yang belum dikerjakan, not answer atau muncul notif di sana itu soal nomor berapa yang belum Bapak Ibu belum Bapak Ibu jawab. Jadi untuk mengacak secara tidak urut mengerjakan soal itu di sistem tidak ada permasalahan. Itu saya rasa jawabannya. Terus yang kedua, lupa mengklik tombol simpan. Untuk masnya, kalau masnya lupa besok mengklik tombol simpan, nilai Bapak nggak keluar, dimuncul di panitia. Jadi panitia tahu Bapak 0. Jadi saya pastikan sekali lagi, saat selesai atau sudah selesai mengerjakan kuis, Bapak klik selesai atau submit and finish. Kalau di saya, mungkin saya bisa baca nih Bapak Ibu sekalian, karena saya adminnya, tapi panitia nggak tahu. Jadi saya pastikan saat Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan, selesai jawabannya, klik selesai, jangan sampai terlupa klik
submit all and finish. Itu saya tekankan lagi. Saya rasa itu Bapak jawabannya. Terima kasih. Mungkin tadi yang hakim pengawas itu Bapak Ya. bisa dijelaskan apakah ditunjukkan Iya, hakim ada pengawas yang itu? perlu ya. Tentang hakim pengawas, kenapa hakim pengawas ini penting? Walaupun kita sudah punya sistem pengawasan virtual tadi di depan kamera, di belakang, hakim pengawas ini untuk memastikan bahwa peserta itu telah melaksanakan ujian dan kalau ada kendala itu dibuat di dalam berita acaranya secara jelas. Bagi yang betul-betul ada kendala, misalkan tiba-tiba di tempat-tempat yang rawan ya, di tempat-tempat terluar, kalau hujan langsung mati lampu gitu kan, dan jaringan terputus sama sekali, tidak bisa menginformasikan dan sebagainya. Kalau kami kan di sini tidak tahu apakah betul mati lampu, apa masalahnya. Tapi kalau ada hakim pengawas, dia akan melaporkan secara tertulis nanti di berita acara bahwa pelaksanaan ujian tidak bisa dilanjutkan karena tiba-tiba jaringan terputus seluruh kota di mana Bapak tinggal. Tapi kalau hanya di laptopnya saja yang terputus, itu bukan berarti tidak bisa, itu tidak bisa kita tolerir. Tapi oleh sebab itu perlu dibuat mitigasi risiko sebaik bagus mungkin. Jadi disiapkan modem, tethering HP, kalau seandainya nanti terkendala jaringan langsung dia bisa digunakan tanpa mengganggu waktu ujian. Itu. Ini perlu diantisipasi sejak dari awal. Tapi kalau semuanya di kota itu mati lampu, hari hujan, tidak bisa lanjut ujian, itu dilaporkan oleh hakim pengawas tadi di masing-masing satker, gitu ya. Oke. Izin Bapak menegaskan lagi, tadi yang ditanyakan dari PN Palupo, apakah pengawasnya ini unsur dari hakim atau bebas nih, bisa dari pengelola pegawaian? Iya. Mungkin bisa biar lebih jelas lagi. Oh ya, untuk ketua dan anggota pengawas itu bebas dari pimpinan satker yang menentukan. Kalau hakimnya cuma satu dan kebetulan lagi sidang sebagainya, bisa panitra, bisa juga sekretaris. Nanti ada ketua dan ada anggota yang mengawasi. Kalau seandainya sudah ada pengawas sebelumnya pada saat psikotes dan bisa mengawasi, itu juga bisa digunakan. Ya. Nanti dikomunikasikan kepada pimpinan satuan kerjanya. Terima kasih Pak Direktur. Lanjut kita ke termin kedua, untuk 3 penanya lagi. Bisa di raise hand. Mungkin Pak Direktur bisa memilih. Dari PN Blanka Jeren, ya, dari paling barat. Silakan. Silakan Mas. PN Blanka Jeren, silakan. PN Blanka Jeren Masih mute. di unmute. Blanka Jeren. Blanka Jeren. Oh nih, belum ya? Bisa. Coba. Ya, silakan Mas. Suaranya belum terdengar. Masih belum juga. Pindah dulu ke PN Pekanbaru ya, sambil menunggu dari Menunggu ya. Kita ke PN Pekanbaru. Oh. Dari PN Pekanbaru, Bapak atau Ibu? dari sana. Masih belum terdengar, Bapak bisa diulang kembali atau diambil?
belum terdengar, coba diperbaiki suaranya dulu, mungkin pakai laptop juga boleh, tidak apa-apa. Kita pindah ke mana nih? PA Ngamprah ya, oke, silakan. Ini dari, iya, silakan. Ngamprah. Assalamualaikum Pak Karo, Pak Direktur, izin semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Silakan. Ya, mohon izin Pak Karo, Pak Direktur, saya bertanya sedang dalam mobil karena memang sedang dalam keadaan cuti. Pak Karo, Pak Direktur, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya Pak, tadi menegaskan lagi Pak, kalau memang dalam keadaan saya seperti ini, kebetulan 2 APP di tempat kami juga cuti Pak, jadi tidak ada yang di Satker besok karena hari ini dan besok melaksanakan cuti, mohon izin, dan suratnya kami baru dapatkan terakhir ya Pak. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah Satker kami tetap akan mengadakan sosialisasi dengan format format meja yang sudah diatur, lalu kami datang via Zoom atau seperti apa Pak? Mohon izin, kalau memang kami harus melakukan izin, kami izin ke siapa Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, soal hakim pengawas tadi Pak, tolong diinikan lagi Pak, hakim pengawas itu harus ada di ruangan atau tidak, karena di detail yang tadi ditunjukkan di PPT oleh Pak Direktur, mohon izin hanya ada IT dan peserta serta HP untuk mengawasi. Ini hakim pengawas harus ada atau tidak Pak? Yang ketiga, Bapak mohon izin untuk di teknis, kalau misalnya kemarin di psikotes itu ada gangguan teknis, kami bisa langsung ngomong ke IT dan segala macamnya, karena ini memang diawasi secara ketat untuk menghindari gerak-gerik yang mencurigakan dan dianggap melakukan curang. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada gangguan, apa kami angkat tangan terlebih dahulu, atau kami langsung ngomong ke tim IT, atau bagaimana Bapak? Dan yang selanjutnya Pak, ini yang krusial menurut kami Pak, tadi mohon izin kalau misalnya ada izin melaksanakan tes di luar Satker Pak. Nah, ini mengajukan izinnya kemana Bapak, dan bentuk apa izin yang diberikan? Apakah notifikasi kepada Satker? Kalau misalnya belum mendapatkan notifikasi izin, apakah kami tidak bisa melakukan ujian? Atau tetap datang ujian nanti menjadi bahan penilaian? Atau memang sudah tidak ikut saja ujiannya Pak? Terima kasih Pak, itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf sebelumnya bertanya dalam perjalanan. Terima kasih Pak Direk dan Pak Karo. Terima kasih. Oke, lanjut ya ke PM Pekanbaru tadi. Apakah sudah bisa? Ya, silakan Mas. Oh, masih belum ya. Ada PM Kota Baru itu di Kalimantan, coba. Oke, PM Kota Baru kita. PM Kota Baru. Atau mungkin Mas Pak Yohan dan Sosio, silakan. Unmute. Di unmute ya. Nah, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi kan katanya tadi disampaikan bahwa kalau misalnya putusnya jaringan atau listrik itu kemudian bukan sesuatu yang harus dilaporkan langsung ke panitia begitu. Tapi ini kan kerap terjadi baik terutama di beberapa satker yang mungkin saat ini sedang terdampak oleh El Nino begitu ya, PLN-nya. Nah, kalau itu terjadi, apakah ketika kita bisa login
lagi dalam misalnya 5-10 menit setelah kita pulihkan listrik dan jaringannya, dan apa yang terjadi pada waktu pengerjaan tes, apakah akan dikurangi atau akan dimulai dari awal atau seperti apa Pak? Soalnya ini sepertinya akan beberapa kali terjadi di baik di Senin ataupun Selasa. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo, mau satu lagi atau sudah dicukupkan? Satu. Dari itu, apakah ada? Yang akan bertanya? Dari itu? Kalau nggak ada. Oke, kalau tidak ada, coba PT Jayapura, Mas. Silakan. PT Jayapura. Silakan yang mute. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait jadwal sesi simulasi besok Pak. Kebetulan kami mendapatkan sesi kedua yang dimana jadwalnya itu start pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di jadwal tersebut di Jayapura itu sudah memasuki pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Jadi itu memasuki jadwal waktu sholat Jumat Pak. Apakah kami di PT Jayapura ini bisa memajukan jadwal simulasi kami atau dimundurkan Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Direktur, ada yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Tadi dari PA Ngamplah ya, mungkin juga pertanyaan dari rekan yang lain yang lagi menjalankan cuti. Nah, yang lagi menjalankan cuti, bagaimana kalau kami melaksanakan ujian itu di satker yang lain ya, atau bukan di satker, atau untuk melaksanakan simulasi. Jadi simulasi ini dengan ujian harus betul-betul menggambarkan, namanya simulasi itu seolah-olah itu sudah ujian. Kalau simulasinya di tempat lain, ujiannya di tempat yang berbeda, itu sama saja dengan bukan simulasi namanya. Kita ingin mengetahui pada saat simulasi itu sarana-prasarana yang rekan-rekan Bapak Ibu gunakan itu betul-betul sarana-prasarana yang sudah standby dan tidak akan ada terkendala. Jadi kalau lagi cuti itu kan sifatnya relatif, ada ketentuan pada saat dibutuhkan bisa dipanggil lagi untuk datang ke kantor. Kecuali kalau memang cutinya cuti melahirkan antar pulau misalkan Bapak Ibu, tidak mungkin untuk datang ke sana. Makanya secara kemanusiaan panitia telah memberikan kelonggaran, silakan segera diajukan permohonan, tetapi permohonan itu belum tentu dikabulkan, lihat alasannya apa. Tapi kalau masih bisa dijangkau, berada di tempat yang mudah untuk diakses, itu bisa datang kantor, bisa dipanggil lagi. Kalau Bapak Ibu numpang di satker lain kan persoalannya nanti belum tentu di satker itu ada cakinnya, dan belum tentu juga nanti mereka akan punya sarana-sarana yang dibutuhkan, yang Bapak Ibu butuhkan juga. Nah, kalau masih bisa masuk kantor walaupun cuti, upayakan untuk bisa masuk kantor pada saat simulasi itu dan pada saat ujian. Dan nanti cuti kan bisa diganti lagi kan. Sebenarnya dipakai 1 hari untuk ujian, 1 hari simulasi, nanti bisa diganti dari yang lain untuk cutinya. Karena ini kaitannya dengan masa depan ya, tentu saja ini harus diprioritaskan. Selasa Pak. Jadi diprioritaskan masuk kalau itu hal ujiannya 28. wajib simulasi 8 pagi. Oleh sekarang sudah diantisipasi, dikomunikasikan dengan satuan kerjanya. Suci kepekan dia. Hakim pengawas. Ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya besok simulasi. Makanya panitia pengawas di dalam juknis itu begini. Bisa saja panitia itu panitra, sekretaris, ada ketuanya. Walaupun tidak terlihat di layout, mereka menjadi mengawasi pelaksanaan ujian dan akan melaporkan karena ada berita acara nanti, berita acara untuk melaporkan kepada
panitia pusat jalannya ujian itu, termasuk membantu mengkomunikasikan hal-hal yang seperti sampaikan Pak Yohan tadi. Kalau mati lampunya bagaimana, sudah setengah jam, kalau kita buka lagi aplikasi ini kan bukan perorangan diaturnya, tapi satu sesi itu 1 kali setting. Jadi kalau sudah 90 menit dia berhenti, tidak ada lagi tambahan. Kalau memang itu kendala yang terjadi merugikan sampai berapa lama, terputus, dibunyikan dalam berita acara, kemudian dikirimkan nanti kepada ketua panitia seleksi, akan dipertimbangkan untuk, ya kalau beralasan hukum dipertimbangkan untuk ujian ulang di hari yang lain. Nah, nanti akan kita kumpulkan. Itu tugasnya dari pengawas tadi, untuk melaporkan secara real, secara jelas ya, alasan-alasan kenapa terjadinya penundaan ataupun gangguan gitu. Kemudian tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan kecurigaan. Lalu kalau tadinya terkenal kami ingin butuh bantuan dari tim IT, bagaimana caranya? Itu kan ada pengawasnya tadi. Kami percayakan kepada pengawasnya, kalau Bapak Ibu ternyata terganggu ya, kemudian minta bantuan ke tim IT dan bukan dalam rangka kecurangan, ya itu kan akan diawasi oleh pengawasnya. Kecuali kalau pengawasnya yang melakukan curangan itu tidak kita harapkan ya. Jadi jangan ada pikiran-pikiran nanti untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ujian kita ini. Kita ingin betul-betul hasilnya berintegritas, baik pelaksanaannya berintegritas, petugas berintegritas, jadi pesertanya juga berintegritas. Kemudian kalau di luar satker ya, tadi sudah kami jelaskan, sama kalau pelaksanaannya ini dilaksanakan di luar satuan kerja, kemudian segera diajukan permohonan, secepatnya diajukan permohonan. Kalau memang beralasan hukum itu dikabulkan, nanti Bapak Ibu bisa di satuan kerja terdekat saja, di mana tempat yang bisa dijangkau. Tapi tidak dibolehkan di rumah. Jadi keputusan panitia tidak ada yang ujiannya berada di rumah. Khusus untuk di peserta yang berada di luar negeri, awalnya kita mewajibkan di kedutaan besar, tetapi agak sulit. Kalau mereka itu wajib ke kedutaan besar, prosedurnya cukup panjang. Waktu yang kita butuhkan untuk menyurati kedutaan, menerima balasan dari sana, izin, mengatur teknisnya, apalagi mengakses jaringan kedutaan itu kan bukan hal yang mudah. Nah, khusus bagi peserta yang berada di luar negeri ini kita berikan keringanan dengan tadi tidak harus di kedutaan besar, tetapi di satuan di lokasi dia berada, tetapi tetap dengan pengawasan yang sangat ketat gitu. Itu saja yang dibolehkan. Tapi kalau yang lain itu tidak dibolehkan karena itu bisa menimbulkan nanti perbedaan perlakuan. Barangkali itu yang berkaitan dengan satu lagi untuk sesi simulasi di wilayah barat, di wilayah timur PT Jayapura itu sudah jam 11.30. Kalau di sini masih 9.30, tapi di wilayah timur sudah 9.30 bertepatan dengan waktu salat Jumat. Kami jelaskan Bapak Ibu bahwa simulasi ini tidak 90 menit sebagaimana ujian yang sebenarnya. Namanya simulasi. Jadi waktunya hanya 10 menit dan menyelesaikan 10 soal saja. Dan itu pun soalnya soal dummy, bukan soal yang sebenarnya. Jadi yang akan kita pantau itu, yang akan kita lihat itu kesiapan sarana prasarana. Bapak Ibu sudah bisa login, bisa mengerjakan soalnya, berhasil mengerjakan soal 10 menit itu, 10 soal. Jadi tidak akan terlalu lama mengganggu waktu untuk pelaksanaan salat. Bisa dipilih lebih cepat ya, lebih awal untuk melaksanakan itu agar tidak terganggu proses pelaksanaan ibadah bagi Bapak Ibu yang muslim, yang laki-laki yang akan menyelenggarakan salat Jumat. Baik, itu saja. Kalau ada hal-hal teknis kami persilakan kepada
Pak Mungkin Mister. menambah lagi ini Pak Direktur, tadi kayaknya ada yang pertanyaan belum terjawab. Kalau ada para peserta yang mengikuti tes di luar Satker, itu mekanisme bersuratnya itu seperti apa Bapak disampaikannya? Apakah perlu disampaikan atau lapor saja? Oh ya, dibuat surat permohonan disertai dengan alasannya itu disampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Ketua Pansel Bapak PLT Sesma, melalui satkernya kirim ke grup peserta, grup panitia yang ada supaya lebih cepat prosesnya. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Distem ada yang mau di... Ya, terima kasih Mas. Ada yang bertanya, jika di tengah perjalanan mengerjakan kuis tahu-tahu mati lampu, jangan mati lampu lah, gempa lah contohnya. Otomatis kalau gempa, lampu mati, listrik mati, wifi mati, internet mati, betul ya? Konfirmasi aja Bapak Ibu sekalian ke panitia. Yang pasti kalau kejadian seperti itu kita sering ngalamin. Saya sering ngalamin. Alasannya, Pak, di kami mati lampu, Pak, di kami sinyal jelek. Ada notifnya, Bapak Ibu. Di kami itu ada notifnya. Di mana di e-learning itu notif untuk dia nggak mengerjakan, dia ada bermasalah dengan jaringan, itu ada notifnya di kami. Jadi saran saya jika terjadi seperti itu di tempat satuan kerja Bapak Ibu sekalian, konfirmasi ke panitia aja. Untuk kewenangannya itu nanti panitia yang akan memberitahu ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan. Jadi hanya menekankan sekali lagi dari izin Bapak, jika wifi kantor Bapak down bermasalah, siapkan tethering handphone Bapak Ibu sekalian, karena itu sangat membantu jika terjadi permasalahan jaringan internet di tempat satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan di handphone pun bisa, cuma kan kalau mengerjakan kuis atau ujian di handphone itu kayaknya kecil ya, jadi kita nggak puas untuk melihat atau membaca soalnya. Jadi saran dari saya itu aja, jika terjadi kendala jaringan di satuan kerja Bapak Ibu sekalian, ya alternatif kedua pakai tethering dari handphone Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Distem. Akhirnya di acara telah usai. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf nih karena tidak bisa satu persatu kami jawab. Nanti mungkin kalau ada sesi pertanyaan bisa ditanyakan di forum grup atau melalui panitia daerah, disampaikan ke panitia pusat. Pada akhirnya demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan e-learning pada seleksi substansi hukum pengadaan hakim dari jabatan analis perkara peradilan formasi tahun 2021 tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan. Selaku pembicara dan tim panitia seleksi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan sosialisasi ini, dan kami mohon maaf pula selama kegiatan ini dilaksanakan bila ada kata ataupun kesalahan dan khilafan, mohon diberikan minta maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, Pak Direktur. Semangat semuanya teman-teman. 1500, insya Allah semua semangat.